Ya, gue kembali lagi di channel Q Film 454. Meskipun ini channel baru, gue harap kalian semua mau subscribe, like, and komennya. Karena apa? Karena subscribe, like, and komen itu gratis, brother. Tolong dukungannya ya. Dan film kali ini gue bakalan review untuk kalian semua, ini berjudul Kamui. Kamui ini adalah seorang ninja pelarian. Tetapi ini bukan film ninja yang lagi booming di review kayak Inuyasha Samurai X, bukan. Ini masih jarang yang review, bahkan gue lihat sih di review film masih belum ada sih yang nge-review kali ini ya. Kenapa gue bilang film ini termasuk recommended banget untuk yang suka film ninja-ninjaan? Ini film endingnya bener-bener tragis. Banyak korban dan darah yang ditumpahkan demi si Kamui ninja pelarian ini. Gue jamin lo orang bakal penasaran deh. Tanpa basa-basi langsung aja gue lanjut review film Kamui kali ini. Film diawali dengan sosok seorang wanita yang sedang bertarung dengan beberapa ninja. Ya, kita perkenalkan si wanita ini bernama Sugaru. Si wanita ini memang menentang tentang kebijakan ninja di sana. Jadi dia menentang atas perintah atasannya. Dan di sini kita diperlihatkan seorang anak kecil laki-laki yang melawan Sugaru, sang wanita dewasa atau ninja wanita dewasa. Di sini memang si anak kecil ini masih belum mampu mengalahkan si wanita yang bernama Sugaru ini atau si ninja pelarian ini. Dan untuk awal film ini kita perkenalkan si anak kecil tadi adalah Kamui yang masih kecil. Untuk scene kali ini kita persingkat saja. Ternyata di sini Sugaru dikalahkan oleh seorang pemimpin ninja yang bernama Genbei. Di sini Sugaru terjatuh dari atas tebing dan terjun ke laut lepas. Kita singkirkan dulu scene yang tadi. Sementara kita dialihkan ke scene yang dimana seorang Kamui sudah tumbuh dewasa. Di sini dia sudah berlatih ilmu ninja, genjutsu, ninjutsu segala macam. Dan di sini kembali lagi kita bisa melihat dia akan menjadi seorang ninja pelarian yang dimana ia akan diburu habis-habisan. Dan di sini kita bisa melihat ya, si Kamui ini dikeroyok oleh anggota ninja yang dipimpin oleh seorang ninja yang bernama Tenin. Nah, di sini si Tenin adalah seorang pemimpin yang ditugaskan untuk membunuh Kamui. Akhirnya di sini Kamui mencoba berlari menyelamatkan dirinya ke dalam hutan sambil memasang jebakan. Dan perangkap yang dibuat oleh si Kamui ini berhasil menjebak satu orang yang mengejar dirinya di dalam hutan yang bernama Mikimo. Mikimo ini adalah seorang wanita atau sahabat kecil dari Kamui. Yang dulunya dia sewaktu kecil si Mikimo ini pernah diselamatkan Kamui karena hampir saja dihabisi oleh penduduk desa karena dituduh untuk mencuri beras. Lanjut aja deh ya, di sini kita kembali ke scene selanjutnya di mana ternyata Kamui di sini berhadapan langsung dengan seorang pemimpin ninja tadi yang bernama Tenin. Dan disinilah mereka ya mengadu nasib kalau gua bilang ya, saling membunuh. Dan di scene kali ini kalian bisa ngeliat dong, Kamui berhasil membunuh Tenin atau sang pemimpin ninja yang sedang memburu dirinya untuk dihabisi nyawanya. Sementara itu kita masih diperlihatkan scene di dalam hutan yang dimana seorang pemimpin ninja elit bernama Ero Tokugura sedang berburu rusa di dalam hutan tersebut. Yang dimana ternyata Kamui berada di hutan yang sama bersama si pemimpin ninja elit ini ya, atau si Ero Tokugura inilah yang kita bilangnya di sini. Dan untuk sesaat kita tinggalkan dulu scene yang di dalam hutan tersebut ya. Kembali kita diperlihatkan scene yang dimana saat Kamui kecil yang menyelamatkan Mikimo karena tuduhan orang desa di sana si Mikimo ini mencuri beras sewaktu dia kecil. Dan di sini ternyata apa yang terjadi? Timbullah belas kasihan dari si Kamui ini. Akhirnya si Kamui ini melepaskan perangkap dari si Mikimo ini. Namun apa yang terjadi ya? Si Mikimo ini justru tetap dengan pendiriannya, yaitu ia akan membunuh atau memburu si Kamui ini dan menghabisinya. Apa boleh buat, salah satu dari sahabat ini harus tewas. Dan kita tinggalkan dulu scene yang tadi, anggap aja scene yang tadi udah selesai ya. Di sini tiba-tiba saja ada seseorang yang mencurigakan. Dan tiba-tiba saja di sini seseorang itu melukai kuda milik Ero Tokugura. Dan ternyata kejadian itu diperhatikan dari kejauhan oleh si Kamui ini. Ia melihat sosok si pria itu menebas kaki kuda milik Ero Tokugura. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata si penebas kaki kuda tadi pria bernama Hanbei.
Kita tinggalkan dulu si Hanbei yang sedang melarikan diri di tengah hutan karena dikejar prajurit dari sang kaisar. Ya wajar dong, setelah melihat kejadian kuda kesayangannya ditebas kakinya dan mati, si Ero Tokugura ini marah besar kepada si penjaga kudanya tadi. Dan sementara saat itu juga, saat Hanbei sedang melarikan diri di tengah hutan, tiba-tiba saja ia terjatuh dan terlepaslah kaki kuda yang ia bungkus pakai kain itu. Dan ternyata si kaki kuda itu berhasil direbut oleh si Kamui. Di sini si Kamui bertanya siapa si pria ini. Namun akhirnya si pria ini dan Kamui bekerja sama nih, membawa lari kaki kuda milik si kaisar jahat tadi. Dan hasil dari kerjasama Kamui dan juga Hanbei, seluruh pasukan si kaisar ini berhasil dikelabui. Akhirnya Hanbei dan juga Kamui pergi menyeberangi lautan, meninggalkan pulau tempat kepemimpinan si kaisar yang jahat tadi. Sementara di scene yang lainnya, ternyata Ero Tokugura ini beneran kejam loh. Dia memenggal kepala kedua orang yang sudah menjaga kudanya tadi karena keteledorannya si kuda kesayangannya ini tewas. Lu bisa bayangin, karena keteledoran sedikit doang 2 kepala lewat. Si Ero Tokugura ini beneran marah nih. Dia menyuruh semua prajurit istana untuk mencari siapa pelaku sebenarnya. Gua mau tinggalin dulu scene si kaisar yang ngamuk-ngamuk tadi. Di sini kembali scene di tepi pantai yang ternyata si Kamui ini terdampar di sebuah pulau. Di sini gue bocorin, di dalam malam waktu itu saat Kamui berlayar bersama si Hanbei menyeberangi lautan, ternyata mereka dihadapi dengan badai besar. Otomatis si Hanbei yang memang pengen selamat dari badai tersebut, dia mendorong si Kamui ini dari atas perahu. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada si Kamui ini. Walaupun diterjang ombak dan badai, dia berhasil selamat, namun dalam keadaan pingsan dan dirawat oleh keluarga Hanbei hingga siuman dan sehat kembali. Namun di dalam keluarga Hanbei ini ada satu orang yang tidak senang dengan kehadiran si Kamui ini, yaitu istri dari Hanbei. Kalian pasti penasaran kenapa? Karena istri dari si Hanbei ini adalah Sugaru, sang wanita ninja pelarian di awal film tadi. Lo gak kebayang kan dia selamat? Kembali di scene selanjutnya. Ternyata niat si Hanbei ini memutus atau menebas kaki kuda milik si kaisar adalah untuk dijadikannya umpan pancingan. Kalau gue bilang kayak kemancing mania gitu, dijadiin jigging atau metal jig. Kita lewatin dulu. Setelah membuat umpan pancingan, kembali keesokan paginya, si Hanbei dan Kamui pergi berlayar mencari ikan. Beberapa penduduk desa memang berprofesi sebagai nelayan. Lalu mereka berangkat bersama-sama ke tengah lautan untuk mencari ikan. Mereka bersaing, sementara si Hanbei mencoba umpan barunya yang ia buat dari kaki kuda kesayangan si kaisar tadi. Apa yang lo lihat di cuplikan kali ini? Iya, umpan si Hanbei ini berhasil mengangkat ikan yang cukup besar. Kalau gua bilang umpannya gacor banget. Pokoknya di scene kali ini, si Hanbei dan Kamui ini berhasil mendapatkan ikan yang banyak banget. Dan mereka membawa pulang untuk anggota keluarga mereka dan beberapa anggota keluarga di dalam desa tersebut. Lalu diadakanlah perayaan ya. Karena keberhasilan si Hanbei ini mendapatkan ikan yang benar-benar banyak, berhasil menyaingi para nelayan yang ada di dalam pulau tersebut. Intinya di sini persaingan antara nelayan dimenangkan oleh Hanbei. Lalu diam-diam di sini Hanbei bercerita tentang keberadaan istrinya yang sebenarnya adalah ia mengetahui istrinya ini adalah ninja pelarian. Dan di sini mendadak saja si Hanbei meminta Kamui ini menetap di pulau tersebut demi anaknya. Di sini gue bocorin sedikit lagi. Anak gadis si Hanbei mencintai si Kamui diam-diam. Benarnya di dalam desa tersebut ada seorang pemuda yang bernama Kichito yang menaruh hati kepada anak Hanbei. Saat dia ke pasar malam, dia melihat pengumumannya di mana Hanbei dicari oleh anggota kerajaan. Karena gagal jadi calon mantu si Hanbei dan sakit hati, akhirnya si Kichito ini melaporkan tentang keberadaan si Hanbei kepada anggota kekerajaan. Yang pada akhirnya si Hanbei ini dibawa oleh prajurit kaisar dan juga rumahnya ini dibakar. Namun ternyata Kamui dan juga anak gadis si Hanbei ini mengetahui bahwa pengkhianat tersebut adalah Kichito. Karena di sini ketahuan si Kichito kepergok mengambil umpan kesayangan ayahnya. Disinilah penduduk desa mulai marah nih sama si Kichito.
mulai menghakimi. Lu orang tahu apa yang terjadi. Si Kichito dibunuh oleh penduduk desa. Sementara kita tinggalin dulu scene penduduk desa yang galau-galau karena tertangkapnya Hanbei oleh sang kaisar. Karena penduduk desa nggak mengetahui kesalahan Hanbei yang sebenarnya. Di sini si Hanbei diikat di tengah lapangan di tiang gantungan dibentuk salib yang disaksikan seluruh warga masyarakat. Di sini si kaisar memang berniat menghukum mati si Hanbei. Namun ia saat ini ingin menyiksa si Hanbei secara hidup-hidup. Dan di scene kali ini saat si kaisar lagi asik-asiknya nih nyiksa si Hanbei di tiang gantungan, tiba-tiba saja dua orang berkuda melewati tiang gantungan tersebut. Ternyata dua orang itu berusaha untuk menyelamatkan si Hanbei. Dan kedua orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kamui dan Sugaru, istri dari Hanbei. Yang intinya di scene kali ini, keluarga Hanbei dan juga Kamui berhasil meninggalkan pulau tempat si kaisar kampret tadi yang hampir menghabisi si Hanbei. Dan saat mereka sedang mengarungi lautan, tiba-tiba saja mereka melihat banyak sekali mayat dan potongan tubuh. Mereka nggak mengetahui nih, sebenarnya di lautan tersebut banyak banget sekumpulan hiu liar. Dan di sini mereka terancam hampir saja dihabisi oleh beberapa puluh ekor hiu liar tersebut. Namun nasib baik di situ pun menghampiri mereka. Mereka dihampiri kapal besar yang berisi para bajak laut dan juga ninja-ninja pelarian. Awalnya negatif thinking, ternyata keluarga Hanbei dan Kamui ini berhasil diselamatkan nih sama si bajak laut. Akhirnya diajaklah bajak laut ini ke pulau yang dimana pulau nelayan tadi disambut. Karena apa? Karena si bajak laut ini berhasil menyelamatkan keluarga Hanbei. Lalu si bajak laut ini dikenal dengan nama seorang pemburu hiu di pulau tersebut. Ia berjanji ia akan memburu hiu di pulau tersebut, akan tetapi dengan imbalan beberapa tong beras dan juga air minum. Oke lah, kita bikin deal. Lalu di sini Kamui pun ikut berlayar untuk memburu hiu-hiu liar di sekitar pulau tersebut agar apa? Agar para nelayan nyaman mendapatkan ikan hasil pancingannya. Dan di sini gue lupa ngenalin pemimpin bajak laut tadi bernama Fudo. Nah, si Fudo ini adalah pemimpin dari serangan-serangan pemburu hiu di kapal tersebut. Pokoknya kali ini mereka dikenal seorang pemburu hiu bajak laut yang sangat kejam. Lo bayangin gimana rasanya si Kamui ikuti kapal tersebut. Dan penangkapan hiu atau berburu hiu hari itu cukup menghasilkan. Namun di scene kali ini sempet sih timbul kecurigaan dari Kamui. Tetapi si Fudo ini berhasil meyakinkan Kamui bahwa ia atau mereka seisi kapal tersebut adalah sosok bajak laut, bukan sosok ninja pelarian. Kamui ternyata tidak sebegitu mudahnya percaya. Saat malam harinya Kamui langsung mendatangi kapal tersebut secara diam-diam. Namun, keberadaan Kamui diketahui oleh beberapa ABK kapal dan juga sang pemimpin kapal bajak laut, si Fudo. Dan ia pun terperangkap di dasar laut karena si Fudo tadi. Hampir saja nyawa Kamui hilang di dasar laut karena kehabisan nafas. Namun di scene kali ini, si Fudo beralasan bahwa ia mengetahui sebenarnya jati diri dari Kamui adalah sosok seorang ninja pelarian. Dan si Fudo ini mengaku bahwa dia juga seorang ninja pelarian berikut juga ABK-ABK kapal lainnya. Gimana semunafiknya si Fudo di film ini, Kamui masih nggak menyadarinya. Seluruh penduduk desa nggak menyadari bahwa betapa jahatnya si Fudo ini. Kita kembali ke scene selanjutnya yang dimana hari-hari kembali berlalu. Tugas si Fudo dan juga pemuda desa di situ bertugas untuk memburu hiu di pulau tersebut. Dan keesokan harinya setelah mereka berhasil memburu hiu, tiba-tiba saja Kamui melihat dari kejauhan ada sesuatu mencurigakan dari pulau asal tempat tinggal mereka tersebut. Dan lo bayangin apa yang terjadi sebenarnya. Saat Kamui turun dari kapal dan menghampiri pantai, ia melihat banyak sekali bangkai manusia atau mayat manusia yang sudah tewas bahkan membusuk. Di sini Kamui frustasi mencurigai siapa pelaku sebenarnya.
tidak ada satupun yang selamat dari penduduk desa. Namun, saat kondisi seperti ini Sugaru ternyata masih sekarat. Ia mengetahui bahwa air di desa tersebut atau mata air di desa tersebut diracuni. Intinya di scene kali ini, si Kamui ini memang sudah dijebak. Dan bahkan ia akan dibunuh di dalam pulau tersebut secara diam-diam oleh para anggota ninja, termasuk si Fudo kampret, si pemimpin bajak laut tadi. Lo tahu si kakek yang lagi duduk di pantai ini? Ternyata si kakek itu adalah guru besar dari si Kamui sewaktu kecil. Dan ternyata seisi kapal pun dihabisi oleh si Fudo tadi. Tuh kan si mata satu, si guru Kamui di awal film. Sementara di scene kali ini tiba-tiba saja Fudo melemparkan tombak yang berisi bahan peledak ke arah Kamui. Dia berharap si Kamui ini tewas karena ledakan tersebut. Namun apa yang diharapkan Fudo pun gagal. Si Kamui ini berhasil selamat. Setelah Kamui berhasil menghabisi seluruh ninja yang akan menghabisinya di pinggir pantai itu atau anak buah si Fudo, akhirnya Kamui berhadapan langsung dengan Fudo. Memang si Fudo kali ini hebat banget nih, mampu menyaingi ilmu jutsu dan genjutsu, berikut juga ninjutsu dari si Kamui. Gurunya sama guys. Dan di akhir cerita ini, apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat, Kamui mengeluarkan jurus andalannya dan berhasil menipu gerakan dari si Fudo. Saat itu juga Kamui langsung menebas kedua tangan Fudo. Kamui memang gak mau mengakhiri nyawa Fudo secara langsung, ia ingin melihat Fudo menderita. Setelah kematian Fudo, Kamui langsung menguburkan keluarga barunya yang sudah tewas di pulau tersebut. Lalu, scene berikutnya Kamui pergi meninggalkan pulau tersebut dengan penuh rasa sesal dan dendam. Dan gua rasa cukup film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya.